kita akan tanya-tanya nih dengan Bu Rosa gitu. Bu Rosa ini kan usahanya bakery ya Bu ya? Namanya Rosa Bakery ya Bu ya, benar ya Bu ya. Rosa Bakery ini usahanya kan di Kota Palembang ya Bu ya? Di Kota Palembang. Kalau kita boleh tahu nih Bu, ini Rosa Bakery ini emang impian Ibu dari dulu pengen punya usaha bakery atau gimana nih Bu sebenarnya? Ngalir aja, nggak sengaja. Jadi memang karena senang dari dulu memang senang kalau ada kue cantik atau kue enak, jadi sering dicoba, ada resep saya coba itu aja. Memang suka nyoba resep. Dari sekolah emang dulu suka masak. Oh berarti dari dulu juga dari muda emang suka masak ya Bu ya? SMA dulu ada teman bisa bikin kue lapis, saya minta resepnya, bisa bikin gitu kan. Itu aja. Dan kebetulan orang tua dulu mama itu dibiarin telur mau habis, kue lapis kan telurnya banyak, kalau salah kan banyak ya 30.000. Tapi dia nggak pernah marah, nggak pernah misalnya berhenti aja nggak bagus ngabisin telur, nggak pernah. Jadi saya kan suka masak, akhirnya kan suka masak itu ya karena setiap ada acara teman saya coba bawa makanan atau kalau di rumah, makanya saya tuh pengennya di rumah itu dapur yang paling cantik daripada dapur yang paling cantik harus dapur karena saya lamanya di dapur. Iya benar. Jadi ada resep, kalau sudah ada hasilnya saya kan nggak suka makan gitu, maksudnya suka makan kalau bukan masakan saya. Karena kalau masakan saya rasanya nggak pernah enak. Iya. Jadi sudah jadi lempar kemana gitu kan, ada teman atau ada adik, keluarga saya kasih aja. Seringan begitu kan, teman-teman ya udah nyicip itu kan nanya berapa nih harga kau jual? Nggak tahu ya. Belum dijual pada saat itu ya? Belum dijual. Oh itu tahun berapa tuh Bu yang masih coba-coba? Coba-coba sih dari dulu. Sampai sebenarnya coba-coba terus selalu sudah bisa ini penasaran yang lain. Saya ini penasaran ayam roti benar itu setelah sekitar tahun 2016 ya, belajar roti itu bikin 1 kilo aja lama banget, dari jam 9 pagi sampai maghrib itu belum selesai. Satu roti ya Bu ya? Iya, 1 kilo roti. Hasilnya juga kurang puas. Itu akhirnya coba lagi, ini kayaknya pegel lah. Tapi karena saya suka roti, penasaran, maksudnya tuh nggak mungkin apa gimana ya kok bisa enak-enak kalau bikin roti gitu kan. Jadi coba-coba resep. Sebenarnya kalau mau hitung-hitung rugi mungkin berapa karung habis itu terigu. Berapa karung dulu ya Bu ya? Terigunya karena penasaran gimana roti lembut gitu kan, bagus, enak dimakan. Terus berapa hari masih lembut gitu kan. Jadi coba terus ya, itu kalau hasilnya kan anak-anak aja udah bosen kasih orang. Dan saya itu paling hobi foto cantik, jadi sudah saya bikin foto cantik-cantik, terus upload di status gitu ya Bu ya? Sebenarnya mau nunjukin aja bahwa saya bisa bikin loh. Oke. Karena sering gitu aja. Jadi sebenarnya dari awal dulu ya cuma karena sering upload, bikin cantik-cantik fotonya, dibikin cantik, diupload gitu aja, keseringan. Lama-lama kan orang taunya ya, orangnya tahu saya suka bikin masakan gitu aja. Terus ada yang nanya teman-teman, yuk ajarin saya masak gitu. Udah, jadi teman-teman sekolah nanti ke rumah belajar masak gitu kan sama-sama. Ya, jadi awalnya tuh kayak branding diri dulu ya Bu ya berarti ya? Iya, benar. Branding diri dulu, baru teman-teman tahu ya, ini. Kalau mau promosi langsung nggak pede Mbak, nggak pede saya, karena setiap saya cicip semua masakan saya tuh nggak ada yang enak. Walaupun kata menurut pribadi, kata adik, kata anak enak, katanya ya, kata keluarga tuh enak. Tapi pas saya cicip tuh masakan saya nggak ada yang enak. Jadi kalau misalnya saya pede jual ini open order, nggak bakal saya berani. Terus memutuskan nih Bu, akhirnya udah berani nih untuk terima orderan itu di tahun berapa berarti? Akhirnya berani, oke lah, saya bisa nih open order gitu. 2017 saya sudah mulai, karena ada beberapa teman, coba Rosa kalau ini berapa sih harganya? Pas saya hitung dulu ya. Mbak Rosa bisa bikin tumpeng nggak? Berapa harganya? Saya hitung dulu ya, ke pasar dulu. Karena saya kalau ke pasar nggak
survei pasar dulu, tes, kadang-kadang lihat orang jual berapa, orang tuh jualnya mahal banget misalnya terus saya hitung, wah ini jauh banget harganya, udah jadi saya turunin sedikit gitu kan, jadi kesannya murah punya saya padahal padahal enggak, itu sudah untung maksudnya. Memang marginnya nggak terlalu yang tinggi ya Bu ya, berarti ngambil. Iya mungkin karena dulu kan memang niatnya bukan jualan, jadi teman tuh kan coba kalau yang begini berapa harganya gitu kan, pesen setiap orang pesan tuh udah dikduk gitu. 2017 itu ya Bu ya. Iya. Awal-awal dulu Bu bisa terima orderan itu sebulan ada berapa? Dulu Dulu 2017. nggak banyak sih kalau sebulan, nggak banyak, kalau seminggu tuh paling 3 orderan, 3 orang, maksudnya bukan 3 orang, 3 hari yang penuh orderan gitu kan. 3 hari itu baru ada orderan. 3 hari, seminggu 3 hari, kadang ada orderan, kadang enggak. Awal-awal orderan apa tuh Bu berarti produknya? Tetap roti. Roti itu ya Bu ya. Roti. Karena dulu saya cobainnya kan yang unik ya, nggak mau yang sama gitu loh. Saya bikin roti durian. Roti isi durian gitu ya Bu Asli. ya. Sampai durian itu keluar meluber gitu ya. Iya. Insya Allah itu enak banget kayaknya Bu. Ya rotinya montok, duriannya sampai keluar meluber kan, itu orang ngiler. Itu enak banget. Nah, tapi tahun yang paling meludak itu waktu saya roti yang cream cheese itu ya, roti yang dari flat keju, tapi yang ada toppingnya coklat keju sama choco maltin gitu. Yang di dalam Ada durian, yang itu yang banyak banget, sehari bisa 25 sampai 50 Roti? Ya roti. Loyang Roti itu gitu kan ya? sekitar harganya 45.000. pada saat 2017 itu ya Bu ya. Ya itu awalnya, sampai kan dulu ovennya masih nggak besar ya, kecil, karena saya punya oven yang kompornya itu langsung oven, tapi muatnya paling loyang sedikit. Akhirnya saya beli loyang oven yang murah itu Mbak, yang berapa sih tukang yang bikinan rumahan, cuma 2 jutaan ya harganya ya, besar tapi aluminium ya, belum pakai Bima mahal ya, Bima oven besar aja. Berarti kan awal-awal dulu emang masih skala rumahan banget ya Bu ya. Rumahan, beli mixernya juga yang murah, yang harga berapa ya, 2 juta berapa ya, yang itu karena memang apa mau produksi roti benar, karena memang sudah banyak benar order waktu itu. Setiap hari satu hari itu minimal 25 sampai 50. Bayangin Itu di roti 2007. bantal tuh. Itu pernah, itu kan suami kan belum tahu saya jualan. Suami kan nggak menetap di Palembang, maksudnya dia tugasnya, bukan tugas sih, dia kan proyeknya kadang ke sekeliling Indonesia. Jadi dia nggak tahu saya kalau dia di rumah saya nggak masak. 2017 itu Bu ya. Ya, jadi kalau dia keluar kota saya baru masak kan, karena anak-anak udah besar, yang satu di asrama, yang kedua itu pulangnya sore sampai langsung kursus. Yang bungsu ini yang kecil nih SD, baru kelas 1 waktu itu dia, ya ini banyak waktu jadi saya dengan dia. Jadi yang mendingan saya masak daripada nge-mall terus. Iya. Jadi itu beli oven juga pas suami nggak tahu. Jadi pas orderan lagi banyak banget waktu itu, pas suami telepon bahwa diminta tolong ada transferin ke bank, harus ke bank gitu. Itu kan roti lagi dipanggang. Saya bilang tunggu ya sebentar ya, ini apa, saya selesaiin panggang roti. Nggak mau, dia marah dia. Itu pada awal-awal tahun Ya, jadi saya tinggalin tuh rotinya turun semua. Saya tinggalin, dimatiin ovennya. Kan roti kalau setengah matang udah rusak semua. Padahal itu orang nunggu sudah. Itu masih pegang sendiri ya Bu, produksi sendiri, pemasaran sendiri. Iya, jadi gara-garanya itu reseller itu dia beli produk saya, dia makan, dia memang hobi jualan kan, dia jualan. Jadi sehari itu dia bisa jual, dia yang jual sebenarnya 25 sampai 50 roti bantal itu, yang di topping krim keju. Berarti di tahun pertama tuh emang alhamdulillah ada reseller itu tadi ya Bu ya? Iya, yang dia membantu. reseller. Jadi dari situlah banyak, cuman orang nggak tahu bahwa itu memang milik Punya ibu. saya. Cuma kan karena foto tadi kan, saya kan hobi foto, setiap bikin saya foto, wah teman-teman lihat banyak orderan, berarti udah mulai terima orderan. Nah, dari situ juga datang orderan. Kalau misalnya dulu awal-awal kan berarti kan masih ibu sendiri ya Bu ya tahun pertama. Sendiri.
produksi, pemasaran, antar juga Belanja mungkin ya Bu ya, belanja. Dulu belum ngerti. Kalau sekarang kan kita dengan TBK Fortuna kan tinggal WA aja diantar ke rumah. Sudah Transfer ada uangnya ya. Kalau dulu supplier. kan saya yang harus ke sana pilih-pilih barang. Nah itu Bu menarik tuh, ciri-ciri tuh usaha yang sekarang kan udah ada karyawan ya Bu ya, berarti ya karyawan berapa nih Bu berarti sekarang? Ada 9 orang ya Bu ya. Itu ciri-ciri usaha tuh layak nih gitu, udah ada harus yang ada yang nolongnya gitu. Itu ciri-cirinya kayak gimana sih Bu, usaha yang seharusnya udah ada yang bantunya nih gitu? Ya. Apakah emang dari awal harusnya langsung ada yang nolong atau kita aja dulu semua nih yang handle gitu? Bagusnya sih kalau awal kita sendiri dulu, karena kan kita kan belum tahu biaya produksi nih nanti bisa nutup nggak ke karyawan kan. Terus biasanya kalau awal tuh kan kita nggak hitung biaya gaji kan. Nanti pada saat sudah mulai banyak orderan masuk, kita kewalahan, baru mulai kita cari karyawan satu dulu gitu, jangan langsung banyak. Ya. Saya dulu gitu satu, semuanya dia, maksudnya kadang cuci piring dia, Iya. belanja juga dia, saya kerjain itu, saya ngerjain, dia bantu-bantu aja. Nah terus mulai dapat satu lagi, sampai ketemu ada satu orang yang bisa dididik untuk gantiin saya. Oh berarti memang nggak sembarang juga Ya, ya untuk kita cari lihat karyawan. orangnya kan, kalau dia sudah satu irama dengan kita, kan ada orang kita kerjanya cepet dia lambat, kita kan mending kita yang ngerjain gitu kan. Kalau sudah satu irama dan kita itu bisa diserahin tuh tanggung jawab. Jadi kalau pagi itu saya cuma lihat orderan ini saya serahin ini, orderannya ini, dia yang kerjain, dia yang perintah yang lain gitu, yang lain jalan. Jadi dia memang motornya gitu kan, cuma saya cek aja. Tetap aja kalau karyawan harus dicek, misalnya udah beres belum. Kadang-kadang orang minta pagi dia belum beres kan, karena dia nggak tahu orang butuh jam berapa. Iya benar. Oke Bu, berarti kan dulu kan berarti emang semuanya nggak instan ya Bu ya, dari Nggak bisa. dari langsung berusaha Dan dulu. nggak bisa kalau orang, kalau nggak tahu ya kalau orang lain, kalau bisnis itu mau langsung, aku mau langsung untung besar sekian, nggak bisa. Jadi memang jalan aja dulu gitu ya. Kalau memang kita, makanya kalau bisnis langsung mikirin untung, mau mikirin langsung jadi kaya, itu nanti putus tengah jalan. Karena kendala tuh banyak. Misalnya ada karyawan masak salah, kita kan udah rugi tuh bahan. Iya. Terus nanti kitanya, aduh gimana ya, kesel kan. Ya, lama-lama hitung-hitung, berhenti aja lah gini usahanya. Tapi kalau kita suka, kita seneng, kan otomatis kita tuh cari jalan keluarnya. Kalau karyawan begini berarti dia jangan dikasih tanggung jawab ini lagi. Penting ya Bu ya, menyukai pekerjaan itu penting berarti. Penting banget dari Penting hati. banget, iya, dari Apalagi hati. masak, tapi mungkin seluruh pekerjaan ya dari hati, harus disukai. Kalau kita suka, hasilnya bagus gitu. Hasilnya tuh ya orang yang menikmati kok enak, padahal kita sendiri bilang gak enak. Kita bilang gak enak. Kadang pernah juga saya kan ngajar tuh apa namanya tuh kemarin bikin apa ya, mie celor ya. Banyak tuh yang kursus sudah berapa ratus orang kan, karena beberapa gelombang sampai 8 kali kan permintaan. Nah ada Umu Fatima itu, dia kan ada beberapa muridnya, itu juga yang belajar dengan saya. Jadi jual juga mie celor, belilah dia. Suatu hari dia ke rumah saya beli mie celor, dia bilang kok beda ya, enakan punya Barosa. Saya bilang sama loh, saya kasih resepnya nggak dibedain antara saya dengan yang saya ajarin. Tapi beda, terus benar dia bilang, ya mungkin ya beda tangan ya, resep sama beda tangan. Terus mungkin karena kita pertama tadi yang dari hati, yang kedua mereka mungkin profit ya. Nah makanya kalau kita mikirnya profit, yang dapatnya memang profit aja, orang beli untung, orang beli untung. Tapi kalau dari hati, kita dapatnya hati orang juga. Iya, benar. Orang menyukai. Kadang-kadang kita tes di orang itu, oh ya enak banget ya, kan. Oh ya punya baru saya, oh semuanya enak. Padahal kan sama misalnya yang saya ajarin, nah dengan anak-anak kemarin yang doa itu sama. Oh iya, itu menarik sih Bu. Kan awalnya dari cake bakery ya Bu ya, kita buat sendiri gitu, Ibu buat sendiri gitu. Itu ada kelas memasak juga ya Bu ya di Roza Bakery? Ada. Itu kenapa tuh Bu? Kok bisa ada ngadain kelas memasak juga? Awal mulanya kenapa nih Bu? Awalnya dulu sih memang kan ya mungkin karena apa ya, saya jadi mikir saya ini mungkin ada jiwa untuk jadi guru ya. Jadi waktu kecil, dari saya ini sendiri, runut sendiri dari kecil itu semua adik saya ada 5 orang tuh yang ngajar baca semua saya.
saya sendiri nggak disuruh. Nah begitu terus kuliah kan saya masuk FKIP di Unsri ya. Terus sudah pertama sih nggak ngajar, terus sudah punya anak saya ngajar banyak beberapa sekolah. Akhirnya pas masak ini saya tuh timbul aja pikiran, saya bikin grup aja lah, kan banyak nih ibu-ibu kadang-kadang dia pengen jualan atau dia tulang punggung keluarga tapi dia nggak bisa kursus karena mahal gitu kan. Jadi saya bikinlah grup masak itu namanya Happy Cooking gitu ya. Iya, oh itu komunitas Happy Cooking itu punya ibu. Cuma saya nggak mau daftarin ke misalnya ke dinas, nggak mau diresmiin gitu ya, karena saya nggak mau repot orangnya. Iya. Ya. Jadi akhirnya saya bikin situlah, saya bagi resep, saya share resep, dan adakan kursus-kursus murah. Nah, misalnya 50.000 dapat dua resep, terus sambil hasilnya dibawa pulang. Terus akhirnya terpikir kan yang banyak juga ternyata orang yang duafa ini dia nggak punya handphone, dia kan nggak bisa masuk dalam grup. Benar. Jadi akhirnya saya setiap Jumat itu ini aja dari mulut ke mulut dulu di media sosial. Ternyata kalau kita buka di media sosial nggak bagus ya. Ada yang nanti mertuanya dimasukin, padahal kan mertua itu harus tanggung jawab dia ya. Mertua saya janda miskin, dia yang harus iya. bukan sasaran saya. Jadi dari mulut ke mulut itulah saya cari orang yang misalnya memang benar-benar susah, mau usaha nggak ada modal. Jadi setiap Jumat saya ajarin ada beberapa resep masakan yang langsung bisa jual, bukan yang susah dijualnya kan. Masya Allah. Terus sambil dikasih sedikit modal untuk bisa langsung jualan besoknya. Masya Allah, gitu. ini Umi Roza Bakery. Tapi nggak banyak sih, seminggu tuh paling 5 orang gitu. Lama-lama 2 minggu sekali karena saya kadang pas repot. Iya. Ya. Nah jadi sebenarnya makanya mungkin jiwa mengajar itu ya. Jadi akhirnya orang kan banyak nambah. Ada kelas ini nggak, ada kelas ini nggak. Saya itu kan kadang-kadang kalau mau memulai kelas itu kan harus ada ini dulu ya, pemanasan dulu. Okay. Ya, jadi kadang kalau sudah lama vakum saya nggak ngadain kelas. Nanti orang nanya kapan kelas roti, kapan kelas cake, kapan kelas ini. Jadi akhirnya saya bukalah kelas roti waktu itu. Oh itu berapa gelombang ternyata ikut. Jadi teman saya yang jadi seperti dia yang cari membernya ya, maksudnya cari orang banyak banget, bisa 41 kali pertemuan gitu. Itu 2 hari. Itu sejak tahun berapa itu berarti Bu buka kelas memasak? Udah 3 tahun yang lalu ya, sudah dari 3 tahun yang lalu. 2019 berarti ya? 18 sudah mulai. 18 sudah mulai. Udah mulai tuh, saya lupa. Jadi pertama sih awalnya kelas roti, akhirnya nah kebetulan juga kan kadang-kadang ada beberapa misalnya kayak dari beberapa Mbak namanya brand ya, itu kan suka ada chefnya yang datang kadang-kadang ngajarin gini, ibu mau belajar apa gitu. Jadi kita manfaatin juga, mereka kadang minta diajarin yang member-member kita tadi. Oh gitu ya, jadi kayak collab gitu ya Bu ya dalam brand itu. Oke. Untuk sampai saat ini Bu, dari 2018 sampai 2022 ada berapa orang sih Bu ini istilahnya alumni dari Roza Bakery? Banyak Mbak, kalau mau dihitung ratusan kali ya. Ratusan orang ya Bu ya. Terutama yang paling banyak sih roti, sudah paling banyak jualan. Banyak. Jadi pizza, roti, donat itu. Kadang saya nggak kenal, misalnya ketemu di mall ya. Nah, Ibu saya kan mentornya ya, nggak kenal, jadi kan nggak enak ya kalau oh iya, nggak nyebut nama kita nggak enak. Akhirnya dibilang ke suaminya, ini kan yang mama kemarin belajar roti. Oke. Murid saya roti, kadang-kadang saking namanya guru kan di kelas juga kan, nggak semua ya, murid semuanya bisa hafal. Apalagi saya kan pertemuan cuma sekali. Ya kadang-kadang sering begitu. Jadi ini kan saya sudah pernah ikut kelas ibu. Saya nggak hafal. Berarti kalau boleh rangkum yang tadi ya Bu ya, berawal dari 2017 buat handle sendiri semuanya, produksi, belanja, pemasaran. Akhirnya saya bisa beli open deck, semua peralatan yang lumayan mahal itu ya, itu dari uang itu jualan. Suami saya nggak pernah nanya, dia tuh nanyanya gini, berapa sih untungnya, maksud dia tuh kalau memang nggak ada untung berhenti aja, ngapain capek-capek, istirahat aja di rumah. Saya diam aja. Dia bilang mau tahu aja. jadi Toto dia lihat aja ada ini, itu berapa tuh harganya, jadi dia tahu kan. Tapi dia selalu
begitu, apalagi kalau misalnya kita mau deket-deket waktu sholat kita masih sibuk, dia mulai tuh. Iya, berarti memang harus ada suami yang mengingatkan Ya. Ibu ya, berarti balance ya. Iya, Masya semua Allah. karyawan juga sudah sholat, pada sholat belum ini katanya gitu. Mungkin ini salah satu kunci juga keberkahan Roza Bakery nih Bu, seperti Iya, ini. iya. Masya Allah. Iya kadang, tapi ada juga sih Mbak berapa kali dapat pegawai yang memang nggak mau sholat benar, tapi akhirnya mereka sendiri yang berhenti gitu. Jadi kita bilang suruh sholat dia bohong, ya katanya, tapi nggak ke sholat. Tapi emang hidupnya jadi susah, maksudnya banyak masalah lah, pinjam duit terus apa aja. Masya Allah. Kita bantu pun dia tetap susah gitu ya. Akhirnya dia sendiri karena nggak satu frekuensi ya, jadi akhirnya dia yang keluar sendiri. Saya nggak mau ngeluarin, saya mau bisa bertahan, dia sendiri yang keluar. Tapi kalau yang ini lama bertahannya, kalau mereka yang rajin terus sholat juga. Iya. Nah terus Bu, kalau tadi kan akhirnya udah ada karyawan, udah orderan datang, udah ada kelas memasak juga, akhirnya memutuskan buat punya outlet nih Bu, itu kayak gimana tuh Bu? Apa udah saya mau buka outlet dulu nih, pemesanan udah banyak nih, itu orderan udah banyak, itu ceritanya gimana Bu, perjuangannya gitu bisa punya outlet tuh? Sebenarnya saya tuh enggak mikir ke sana, maksudnya buka outlet. Sebenarnya itu suami semua. Jadi gini, kan orderan saya tuh lebih senang jualan online gitu, karena saya sukanya di rumah. Saya nggak suka ngantor, nggak suka kemana. Saya senangnya di rumah. Kalau saya misalnya capek di dapur, saya langsung ke kamar, nanti keluar lagi gitu loh. Nggak suka keluar memang. Kadang-kadang kalau ada acara janjian begini nih, saya tuh hobinya molor-molor, nanti akhirnya nggak pergi. Jadi suami ini gara-garanya saya juga gitu. Jadi kan banyak pelanggan ini, Mbak kejauhan ya, ada nggak daerah Pusri? Ada nggak ada sini resellernya? Jadi ada teman yang punya toko waktu itu di Pusri, udah nitip di saya aja. Saya titiplah di situ rak. Nah, ngelihat begitu kan suami marah. Dia nih orangnya mungkin katanya roti apa kan jualanan Umi kan premium, dia bilang masa di pinggir jalan? Enggak di pinggir jalan, itu kan di toko, tapi kan nempel di orang maksudnya tuh. Jangan, dia nggak suka yang begitu. Kalau saya nggak pernah mikir begitu ya. Akhirnya pikirnya panjang ya Bu. ya akhirnya itulah dia yang bukain ke di mall-mall itu. Dibawalah saya ke mall, nanya ke sini. Kemarin itu malah ada satu tempat yang di jauh banget di OP, saya jauh banget. Itu dia sudah mau ngambil yang besar. Aduh saya mikir ini besar, ini harus duitnya sudah besar, saya harus bolak-balik ngurus, nggak percaya kan kalau karyawan aja ngurus kan. Akhirnya aduh janganlah, saya bilang yang dekat-dekat dulu, kalau masih di sini kan belum ke sana tuh masih bisa lah ya. Itu aja bukan saya yang ngecek tiap hari, ada pegawai satu yang ngecek, ada yang kurang atau ada yang harus dibuang, nggak boleh dijual lagi, ada dia. Itu berarti memang support pasangan ya Bu ya? Iya benar, saya nggak pernah mikir maksudnya harus ada, malah saya tuh sukanya yang online aja. Terus terang kalau omset lebih besar di online Bu. Online-nya kayak gimana nih Bu itu? Jadi orang misalnya pesan apa untuk acara besar, dia kan ada online. Terus setiap hari yang masuk, kan saya tuh rajin upload kan. Kalau saya upload pasti langsung zoot. By Facebook ya Bu ya, paling Facebook banyak. dan Instagram, tapi yang paling banyak sekarang masih dari Facebook. Masih dari Facebook Jadi kalau komunitas saya- gitu ya Bu ya? Enggak juga sih, Facebook umum ya. Jadi karena mungkin karena sudah banyak yang tahu. Karena adik saya juga pernah bilang bahwa dia temannya di Jakarta itu tahu Roza Bakery. Dari Facebook kayak gitu Bu? Iya nggak tahu. Oh katanya kamu adiknya Roza Bakery ya? Oh itu pinter banget katanya. Bisa sampai ke Dia pulau sudah seberang. pesen. Terus Oke, pernah oke. dari ada kan saya ikut TUW ya, TUW apa tuh Bu? Ultimate Woman itu dari Jakarta ke sini pengurusnya. Terus dia di WA sama temennya, dia bilang OTW Palembang. Terus temennya bilang jangan nggak mampir ya ke Roza Bakery. Oke. Dia bilang ke saya, lo yang jemput saya di bandara Roza Bakery. Kata, oh Berarti teman-teman yang di Palembang ini misal nih kalau nggak cicipin produk dari Roza Bakery, yang dari Jakarta aja udah tahu ini tentang Roza Bakery. yang tahu. Tapi Iya, nggak, sebenarnya benar-benar. masih banyak sih yang besar-besar sih. Nggak sebesar misalnya ya merek-merek terkenal, apalagi Bunda Raya. Ya, Bunda Raya. ya. Bunda Raya. Raya Bunda Raya dimention Bunda Raya. Bunda Raya kan besar sekali ya, artis aja tahu Masya semua. Allah. Kalau saya dulu masih kalangan teman-teman aja. Ya Bu, ini
sudah berapa tahun aja udah kayak gini gitu Bu perkembangannya gitu Roza Bakery. Nah Bu, kalau dari Roza Bakery ini sebenarnya produknya tuh apa sih Bu? Produk unggulannya gitu. Mungkin kalau produk turunannya banyak ya Bu ya? Banyak banget. Lebih ke ini sih, kalau sebenarnya lebih ke cake ya, roti dan cake. Cake itu kalau misalnya cake itu yang roti yang paling banyak itu tadi roti yang ada isi yang pantal, isi itu banyak isinya ada Nutella, ada Chocomaltine, gitu kan, ada yang isinya pistachio, durian, roti durian. Itu ya Bu produk unggulan pertama. Ya, terus cake juga seperti yang red velvet tadi. Red velvet. Bulu yang 3 macam. Terus apa? Bolu ini juga, bolu durian. Cake Malaka gitu. Cake Malaka itu kan karena gulanya dari gula Malaka. Maksudnya belum familiar orang ya. Jadi itu best seller juga. Baik Ibu. Masya Allah. Kalau untuk segmen harga sendiri Bu, tadi kan sebenarnya Roza Bakery kan dia kalau memang bisnis kan memang harus ada ya Bu targetnya, apakah dia yang premium ataukah dia yang menengah gitu. Kalau dari Roza Bakery sendiri ngambil segmennya gimana nih Bu tipsnya? Iya, saya ini nggak bisa jauh-jauh dari apa ya, mungkin karena jadi saya selalu mikir gini, mau bikin makanan enak, tapi kalau bisa kadang-kadang kan orang pengen sih tapi mahal gitu. Kalau bisa semua bisa menjangkau harganya gitu, bisa beli, jadi yang nggak terlalu tinggi harganya, dengan semua bahan yang saya usahakan juga. Ya saya cari misalnya mesis ada tiga kelas, saya ambil yang kelas pertama gitu, paling kecil banget. Kalau mau nurunin harga, kalau yang pertama itu sangat mahal, saya ambil yang kedua, nggak mau yang paling murah itu, karena kan terasa Kualitas ya Bu ya, kualitas. berarti kan memang penting kualitas itu Bu ya. Penting, karena itu yang untuk menjaga apa ya, konsumen tetap. Bener banget. Iya. Kadang orang jadi taunya apa namanya tuh murah, tapi ini katanya rasanya enggak kalah. Tapi memang kerasa Bu produk-produk Roza Bakery ini kerasa sih kalau pakai bahan-bahan yang berkualitas. Iya, karena kan pertama memang saya bikin karena saya suka makannya. Tapi kalau sekarang sudah jarang. Bukan jarang kalau makannya. Udah bosen gak sih Bu? Bukan. Enggak juga ya Bu ya? Kalau saya masak saya nggak mau makan. Oh. Karena nggak enak semua saya bikin. Jadi, nah yang lucunya yang jadi quality control untuk rasa dan produk apa yang kira-kira nanti akan meledak itu suami saya. Jadi dia harus cicip dulu, dia sendiri tuh. Saya harus cicip dulu katanya. Kalau saya cicip enak baru boleh dijual. Jadi benar. Dulu misalnya cake Malaka, ini enak Bu, katanya enak banget. Saya dulu nggak pede jualan cake Malaka itu. Jadi begitu sudah saya promosiin, itu kenceng. Lagi-lagi support pasangan ya Bu ya. Iya. Jadi memang kan kalau seiring sejalan tuh cepet ya. Ya baik Bu. Kalau dulu nih Bu ya, dulu kan awal-awal kan masih dari mulut ke mulut nih ya promosi, terus apa namanya lewat yang komunitas yang Ibu bangun ya Bu ya di WA kelas memasak gitu. Terus ada juga Facebook, Instagram. Kalau sekarang Bu ada nggak perbedaan strategi pemasaran yang dipakai sama Roza Bakery? Kalau sekarang saya tetap masih promosi di media sosial. Terus ya paling ini ya, sudah sekarang yang lebih kencang itu sebenarnya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut itu dia Bu ya. Makanya tadi kita jaga kualitas. Bener. Jadi kan orang mau ngasih tahu saudaranya juga dia nggak malu kan. Iya, benar-benar. Terus dia juga pede, oh itu nggak mahal katanya, harga segitu nggak mahal. Maksudnya dengan begitu harga yang dia dapat, dia dapat kualitas kue yang sekelas dengan memang kelas bakery yang bagus gitu. Jadi begitu. Jadi paling yang banyak dari mulut ke mulut sekarang, sama kayak anak-anak saya itu kan sudah mulai, misalnya temannya tahu nih ibunya ada bakery, boleh nggak nanti kita acara support gitu. Udah saya support, nanti mereka tahu kan gitu ya. Kadang-kadang memang dari support juga, dari kita support Circle aja. ya Bu ya, circle itu penting. Itu begitu Mbak, jadi maksudnya kita ngalir aja. Jadi saya nggak pernah mikirin gimana caranya omset sekian, nggak pernah, karena tujuan saya balik lagi jangan terlalu mengejar apa ya, nanti nggak bisa habis kalau mengejar dunia. Makanya saya tuh diselipin misalnya nanti berbagi ilmu, terus dengan biaya murah bisa belajar kan, terus
uang, maksudnya targetnya nanti besar, tapi bisa kita dapat dengan segala cara, maksudnya kerja keras bisa. Tapi kan saya maunya, saya nggak mau dikejar, misalnya bangun jam 4 tuh saya harus ngerjain kue, enggak, saya mau urusan saya dulu gitu ya. Saya nggak mau, kalau udah selesai boleh lah. Makanya setiap pagi saya kadang sudah ada request tuh buka sarapan pagi gitu kan. Saya mikir panjang lagi, kalau sarapan pagi palingan saya bangun jam 4 itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah harus siapin dapur. Nanti kita cuma 2 rakaat selesai, harus cepet-cepet. Padahal kan tujuan kita hidup apa? Iya, itu kan tujuan hidup kita kan sebenarnya ngumpulin amal banyak-banyak gitu kan. Ya sekarang aja kita nggak tahu nih apa sholat kita, ibadah kita, sedekah kita apa itu diterima semua, kan belum tentu. Yang kita udah usahain mati-matian, mungkin ada riaknya, mungkin ada pengen dipuji, tapi nanti kalau misalnya tujuan kita bekerja ini ngalir aja, kadang saya pokoknya apa yang terbaik diberikan Allah itu saya jalanin aja gitu. Dan rezeki itu Allah hadirkan secara tidak disangka-sangka ya Bu ya, jalannya jadinya. Ya mungkin nggak melalui saya, melalui suami kan, rezeki suami tambah besar. Jadi jangan sampai saya mikir saya bisa lebih besar gitu kan. Saya kan bisa, pelanggan saya banyak, saya bisa jualan, saya buka di sini bisa kan gitu kan. Tapi kan kalau memang dalam satu keluarga itu misalnya jatah rezekinya 10 juta, kalau yang kerja cuma suami 10 juta, tapi kalau istrinya ikut bekerja juga ya 10 juta juga. Jadi ngapain saya capek-capek kalau memang rezekinya sudah segitu kan. Dan tadi juga Bu, sebenarnya kan karena saya hasratnya kan suka masak gitu aja, masak dan saya suka dinikmati orang. Masakan saya tuh orang bilang enak, terus sudah orang tuh sampai bilang terima kasih karena masakannya enak banget, nggak mahal, itu kan kepuasan. Iya, Masya Allah. Jadi Dan bisa berbagi ilmu gitu kan. Jadi poinnya ini sebenarnya salah satu yang diusung Roza Bekri adalah berbagi ya Bu ya. Entah itu berbagi dari ilmu, berbagi dari ya komunitas memasak tadi gitu. Tapi kadang-kadang juga saya mikir makanya saya stop juga kadang promo di Facebook, misalnya bahwa cari duafa untuk diri, karena takutnya nanti malah timbul saya bangga gitu kan ya. Jadi sudah lama saya nggak promo di Facebook, cuma diam-diam aja. Kadang-kadang dapatnya kadang 3. Soalnya kalau sudah banyak yang tahu, banyak misalnya nanti yang selipin ini saudaranya, padahal kan kadang tidak. Jadi pikiran kita nih jelek, nuduh orang gitu kan. Padahal tadi sebenarnya ya banyaklah celah untuk setan masuk ya, biar mengganggu ini kita istiqomahnya, bahwa kita ini mau sebenarnya tujuannya apa, sebelok. Masya Allah, ini keren banget nih sih Bu. Ini salah satu kunci keberkahan Roza Bekri ini kalau saya cari berkah Mbak. Jadi misalnya nggak kelihatan besar ya, orang nggak punya outfit sebesar apa, tapi yang penting ya orang nggak perlu tahu. Tapi saya tuh pengennya nanti kalau saya sudah tidak ada, misalnya orang mengingat saya yang ilmunya dan yang sudah Ibu ajarkan itu tadi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah ini Bu, sekarang kan udah 5 tahun ya Bu ya kira-kira ya Bu ya Roza Bekri ini. Ada nggak Bu momen terdown? Mungkin setiap usaha tuh ada nggak sih Bu yang namanya momen down? Kalau Roza Bekri sendiri mengalami nggak Bu ada kayak fase-fase downnya? Saya itu kan karena bukan masalah misalnya saya kan karena sudah ada suami kerja, enggak. Memang niat saya enggak mengejar sesuatu. Jadi saya enggak pernah mengalami down. Jadi enggak merasa mungkin ya? Enggak ada, datar ya, rata. Maksudnya menikmati ya Bu ya. Yang saya jalankan sekarang cuman supaya saya bisa gaji pegawai saya lebih besar gitu aja. Masya Allah. Jadi saya bilang mereka begini, kalau mudah-mudahan omset kita tambah besar, biar gaji kalian tambah besar, gitu aja yang saya bilang. Supaya gaji mereka tambah besar, karena saya mikir mereka kalau ngandalin di saya, kalau seperti orang lain misalnya segitu aja gajinya sesuai kemampuan, enggak. Saya maunya kita tuh seperti saling profit usaha naik, karyawan juga naik ya, gitu. Jadi jangan saya kaya sendiri gitu. Jadi kalau bisa mereka merasakan kesenangan yang saya rasakan, saya senang, saya bahagia, saya bangga, mereka pun harusnya begitu. Lagi-lagi ini kunci keberkahan yang kedua ini. Jadi dia merasa bangga kerja di saya gitu lah, maunya begitu. Jadi mudah-mudahan juga jadi saya pun nggak ngecek ke sini, nggak mungkin sebulan belum tentu sekali saya ke toko, nggak ada.
Jadi ibu percayakan langsung gitu Saya ya, Bu, ya. mereka juga tahu saya buat, kadang saya ajak mereka tuh komunikasi, kira-kira apa nih biar kita tambah apa rame misalnya, atau ada kendala apa, dan juga itu kekeluargaan, ada masalah pun dia harus bilang, kita bantu gitu. Kadang-kadang apa ya, jangan kita hanya bos dan pegawai gitu loh. Kebetulan aja posisi saya ditaruh di atas, saya pemimpin. Kalau saya di bawah mungkin saya ngerasain, oh bos saya begini. Kalau sekarang saya jadi atasan, saya harus apa, melebur juga. Jadi kita cuman beda posisi gitu. Masya Allah, iya, iya. Nah, tadi kan Ibu Roza juga ada statusnya sebagai istri, sebagai ibu ya Bu ya, ini pengusaha juga. Ya maksudnya ada, aduh ini pengusaha lah Bu. Pengusaha, aduh masih malu deh. Masya Allah, dan taat banget Bu Roza. Ini kalau kita boleh tahu nih Bu, cara ngatur waktu dari Bu Roza sendiri, jalanin ini apa namanya, ada yang produksi gitu, terus Oh, iya. sebagai istri, sebagai ibu, itu kayak gimana sih Bu? Mungkin nanti kan ada penonton nih gitu, perempuan-perempuan yang memang dia statusnya mirip lah gitu dengan Bu Roza nanti, itu kayak gimana tuh Bu, tipsnya? Iya, sebenarnya kalau untuk kita kan utamanya itu memang rumah ya, keluarga ya. Jadi kan tujuan saya kemarin buka usaha karena suami saya kan sering misalnya ke Sulawesi, kemana proyeknya. Nanti pas dia pulang 10 hari saya nggak ngapain, cuman sama dia gitu. Jadi gimana caranya juga sekarang produksi tetap berjalan, saya begitu. Jadi misalnya dia pulang atau anak-anak tuh harus beres gitu loh. Dia taunya anak-anak harus semuanya dia komando. Nanti dia WA, ini harus begini ya, si ini anak-anak jangan lupa ya hafalannya jangan sampai ini. Terus yang kecil itu gimana ininya, dia cuman perintah, saya pelaksana gitu. Iya. Jadi akhirnya saya tahu dia maunya tuh kalau dia di rumah, saya juga jangan sibuk sendiri gitu loh. Jadi akhirnya makanya saya tadi didiklah karyawan kita supaya bisa dilepas tapi tetap dalam pengawasan. Kita keluar atau kita WA, kita cek, nanti masuk lagi di kamar. Di kamar tuh cuma nggak ngapa-ngapain. Namanya suami kan kerja di laptop, saya main HP. Tapi kalau dia nggak ada, saya keluar mulai bantu turun tangan di dapur. Nah kalau misalnya urusan anak, ya saya yang harus ke sekolah atau cariin tempat lesnya yang mana, apa ada PR-nya, bajunya. Memang ada yang ngurus baju, tapi nanti yang ngambilin saya tahu hari ini apa, besok apa, itu saya. Dan sekarang saya mulai anak diajari mandiri, yang kecil tuh besok pelajaran apa, susun daftar pelajaran, bukunya apa, bajunya apa besok, ambil malam ini, taruh di kamar. Jadi misalnya dia bangun, dia udah tahu mandi, ini bajunya di sini, dia ngambil sendiri. Jadi dididik begitu. Kalau yang besar kan udah besar, jadi dulu ya begitulah semuanya. Jadi jangan sampai rumah berantakan, nggak terurus. Kalau pagi ya olahraga pagi sama suami, dia suka keliling jalan kaki. Pulangnya dia sarapannya tuh buah ya, buah. Jadi bikinin buahnya dulu. Udah selesai kan pegawai baru datang, baru saya koordinasi ini begini, kasih tahu list pesanan. Ada yang kurang dibelanjain, udah selesai saya masuk kamar lagi. Masya Allah, berarti istilahnya tetap family first lah Bu ya, tetap keluarga yang pertama gitu. Karena ya suami saya kan tanyanya begitu, untungnya berapa gitu. Kalau untungnya nggak besar-besar banget berhenti aja. Ngapain nyapain badan gitu. Dua pertanyaan terakhir nih Bu, berdua ya Bu ya, dua pertanyaan. Kemarin Bu pas pandemi, Roza Bakery ada nggak sih Bu kayak kena pengaruh dari pandemi, atau malah malah melejit ini malah? Dulu tambah banyak ya, karena pandemi kan orang butuhnya online ya. Jadi banyak aja, nggak ada surut. Sempat saya stop karena takut aja waktu itu ya, 6 bulan. Kayaknya kayak nggak sampai 6 bulan ya, 2 bulan saya stop. Pegawai saya berhentiin semua, saya takut gitu. Tapi akhirnya kan coba pas buka lagi banyak. Oh gitu. Penjualan tetap tinggi karena kalah banyak. Iya benar ya. Karena orang kan maunya online. Iya, baik Bu. Satu pertanyaan terakhir. Kalau menurut Ibu gitu, sebenarnya kunci kesuksesan Roza Bakery selama berapa tahun ini apa sih Bu sebenarnya?
kesuksesan. Saya merasa apa ya belum sukses. Gak Cuman apa-apa Bu, karena misalnya sudah kayak lama. biar untuk ini deh apa namanya penyemangat gitu untuk teman-teman yang menyaksikan Oh gitu. iya, kalau untuk teman-teman anak-anak ya yang baru ya, sebenarnya kerjakan dari hati itu aja. Jadi jangan pikiran mengerjakan sesuatu karena mengejar materinya pertama. Jadi kita kalau materi dikejar, gimana caranya mengerjakan ini untungnya besar, jadi diturunin lah sampai itu jadi zolim lah ke konsumen ya. Terus kedua, kita itu kan utamanya di dunia ini kan untuk mencari bekal akhirat, jangan sampai ditinggalkan karena untuk mencari dunia. Jadi kita kerja, tapi kalau bisa waktunya sholat, terus puasa ya puasa, kalau nggak sanggup kerja jangan dipaksain kerja, puasa aja gitu. Jadi iya, karena kan singkat sih, kita nggak tahu ya umurnya, singkat kita ini hidup. Satu hari kita sholat itu nggak tahu berapa sholat kita yang diterima. Benar banget, benar. Jadi itu terus belum lagi banyak kita sama orang nggak tahu, kita nggak sengaja zolim nyakitin orang, itu sudah ngurang-ngurangin pahala kan Mbak. Jadi sebenarnya jalanin aja sesuai dengan apa yang semestinya diajarkan oleh Islam itu aja. Jadi kalau memang mau berjualan jujur, Pedagang yang jujur ya. ya, Bu, ya. Benar. terus dari hati, terus kalau promo jangan bohong gitu loh ya. Promosi sesuai dengan Ya. ya, jujur tadi ya Bu ya, kalau promosi Biarkan testimoni yang testimoni yang berbicara. ya. Jadi orang langsung. Saya nggak mau endorse. Kadang-kadang endorse itu bohong. Dia bilang enak, pas kita cicip nggak enak. Tahan bayar orang sampai bayar orang untuk supaya di endorse dibilang enak supaya orang banyak beli. Tapi nanti akhirnya kan orang tahu nggak enak. Makanya saya pernah saya coba penasaran endorse. Itu nggak seefektif dengan testimoni orang langsung. Testimoni langsung itu langsung banyak pembelian, tapi kalau kita endorse atau nggak cocok di saya kali mungkin ya, kalau orang lain mungkin banyak ya, kalau saya nggak. Jadi dari situ saya tahu, sekali aja saya cuma endorse kemarin, jadi saya tahu bahwa sebenarnya testimoni yang paling bagus itu memang yang jujur itu konsumen. Benar banget Bu, setuju banget. Dia kan mati-matian Mbak, kalau memang enak, bener loh, bener, coba aja pasti dia Ya, berjuang. dan kan? dia memang semangat gitu untuk ngasih Iya. tahu orang karena ini enak gitu. Bener. Masya Allah Itu aja. Ibu, makasih banyak ya Bu ya untuk sharingnya hari ini. Kita banyak banget nih dapet ininya apa namanya insight baru. Ternyata kalau berjualan tuh tidak melulu harus yang ya profit, tetap lah tentu karena kita harus gaji pegawai dan sebagainya. Cuma memang tetap akhirat first ya Bu ya. Ya sering sih banyak orang bilang kan, teman-teman saya, Rosa kamu itu apa lagi yang dicari, dia bilang gitu kan. Selalu banyak sih yang nyindir saya begitu, untuk apa lagi kamu itu nyari. Makanya saya bilang, kalian kan nggak pernah merasakan memiliki orang yang bergantung hidupnya dari usaha kita. Iya, bener banget. Kalian kan mikirin diri sendiri gitu kan. Kalau saya kan bukan mikirin ya maksudnya banyak orang yang saya pikirkan gitu kan. Jadi gimana caranya, kadang saya tahu bapaknya begini, ibunya sakit, kadang kita kan jadi gimana ya cara Kita supaya jadi gaji dia punya besar. trigger juga ya Bu ya untuk terus jadiin mereka sebagai karyawan gitu. Iya, kalau saya nggak, kalau memang Bantu keluarga iya, mereka. ada salah pun masih saya pertahankan sampai setahun sampai dia nggak bisa berubah, benar baru saya berhentikan. Karena nggak mudah untuk memberhentikan orang tuh ya. Oke, makasih banyak Ibu. Aduh. Bu, kita boleh beralih ke pertanyaan-pertanyaan nggak nih Bu? Boleh Mbak. Oke, kita di YouTube ada pertanyaan nggak Kak? Di YouTube ada pertanyaan? Di YouTube nggak ada. Oke, kita ke pertanyaan di Instagram ya Bu ya. Ini ada satu, kita bacain salah satu pertanyaan. Dia nanya, luar biasa membuat makanan dengan hati. Saya selalu berusaha bekerja dengan hati karena memang suka melakukan pekerjaan katanya. Terus tetapi tetap aja ada ketemu jenuhnya Bu katanya. Oh, iya. Terus ada pengalaman yang sama nggak Bu gitu? Pernah nggak ngerasain jenuh? Ya, wajar. Bu Rosa kalau jenuh ngelolanya gimana katanya? Makanya saya bilang ya, saya itu maunya dapur saya yang paling cantik dari tempat lain di rumah ya. Saya taruh, saya kan suka ikan. Mbak Desta lihat kan di dapur saya ada akuarium besar. Iya benar. Ikan kalau saya capek saya lihat ke ikan, nanti matahari masuk itu hati saya udah senang banget. Masya Allah. Jadi penting ya Bu lingkungan itu kita Ya, buat untuk jangan nyaman. bosan ya. Di mana ada kesukaan kita, misalnya kita suka apa, ya taruhlah di situ. Jadi untuk mengalihkan jenuh tadi ke sana, senang lagi. Kadang saya lihat ada matahari masuk, ikannya lari, ada suara air kan.
itu sengaja saya minta dengan suami di dapur dibuat begitu. Jadi lihatnya tenang benar gitu. Kadang-kadang misalnya ada kesalahan apa gitu, astaga, lihat itu bagus ya, coba lihat saya foto. Kadang-kadang Hal sederhana tapi ternyata berpengaruh ya Bu ya dengan jadi carilah apa yang buat kita apa ya bisa tenang. bagus tadi. Kan kalau ikan itu kayaknya lihatnya tenang ya. Iya. Dia terus kucing juga. Jadi apa namanya, jangan dilarutkan dengan kesel gitu loh. Gimana sih ini salah ini gini atau penjualan nggak meningkat. Udah alihkan dulu sebentar, kemana lah terserah dia, kita nggak tahu dia hobinya kemana. Mbak Eni. Itu tadi ya, berarti kan harus ngelola tadi dengan apa yang bisa membuat dia sukanya apa, kucing, ikan, ayam gitu ya. Jadi dia tuh ngelihat gitu lah ya, atau suka misalnya apa ya, alat-alat yang lucu. Kadang-kadang ada peralatan dapur yang lucu itu, jadi kita suka masak gitu. Beli aja yang warna, saya seneng warna ungu, beli pisau warna ungu. Saya kan dapurnya warna ungu semua tuh. Iya benar. Oke, kita beralih ke pertanyaan terakhir ya Bu Yani. Izin bertanya Umi, gimana agar kita sebagai pemula dalam berbisnis biar mentalnya kuat dalam menghadapi bisnis selama ini? Itu sebenarnya memang harus ditempa, nggak bisa langsung kuat. Oh itu memang butuh proses, ada proses ya Bu ya. Semua ada proses, nggak bisa. Semua ada proses. Makanya saya suka bilang, sebenarnya kalau kita sudah dari hati, biasanya sampai ke hati. Jadi nggak sampai orang membuat kita down. Paling kesalahan kita misalnya ada makanan yang sampai ke pelanggan itu rusak, itu aja kita ganti 100% ganti. Misalnya pernah dulu kalau saya biasanya ganti. Pernah kejadian dia tuh mau berangkat, yang si kurir tadi tapinya tuh masih baru anget, mungkin goncang-goncang retak lah ya. Kita mau ganti gimana, kan sudah mau berangkat tuh orang kan. Aduh Mbak gimana ya, saya bilang dibalikin, dia nggak mau karena udah dipotong yang ini. Ternyata kan dia kesel kayak gitu, maksudnya solusinya cuma disuruh potong. Iya gimana, kita mau ganti, dia sudah mau berangkat kayak gitu. Nah itu ada begitu, cuman yang sudah memang kita salah gitu, padahal salahnya di kurir atau kondisinya. Makanya kadang-kadang yang begitu tuh kita istighfar. Nggak mungkin terjadi begitu kalau kita lagi nggak ada dosa, ya. kesalahan. Masya Allah, baik Ibu. Bu, dari 2 pertanyaan tadi Ibu, kita minta izin nih, pilih salah satu pertanyaan yang menurut Ibu tadi paling terbaik. Pertanyaan terbaik. 1 atau kedua? Yang pertama tadi tentang mood ya. Mood tadi. Yang mood kayaknya bagus. Karena mood itu berhubungan juga dengan yang kedua tuh. Oke. Berarti nanti untuk akun Instagram dan Ahbab Thalibin nanti yang berhak mendapatkan door prize-nya Ibu ya. Yeah. Baik Ibu, sekali lagi kita ucapkan jazakillah khair Ibu udah hadir di podcast Dompet Duafa Sumsel. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan, yang sudah punya ide untuk membangun usaha bakery gitu. Nanti teman-teman bisa tonton ulang di siaran langsung dari Instagramnya Dede, dan bisa dilihat lagi gitu nasihat-nasihat yang sangat indah dan bermanfaat tadi dari Bu Rosa. Mungkin kita berdua langsung tutup ya Bu ya. Kami berdua, saya Desta dan juga Bu Rosa, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian selama sesi berlangsung. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.